Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi bersama saya Januar di acara IKN Insight, sebuah program yang akan memberikan wawasan berbeda terkait dengan proses pembangunan IKN yang saat ini tengah berjalan. Program ini sendiri merupakan kerjasama antara Tribun Kaltim dengan Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Kalimantan Timur, serta didukung oleh Daikin, Dexon, Good Sense, Indo Gas Granite, Modern Style, serta Propan. Cari cat, cari Propan. Tribuners, Kota Balikpapan dan Samarinda adalah dua kota metropolitan penyangga IKN Nusantara. Namun, beranda IKN sebenarnya lebih luas mencakup daripada itu. Ada Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, serta kecamatan-kecamatan yang berada di dalamnya. Nah, bagaimana kemudian daerah-daerah yang kita sebut beranda IKN itu menjadi penyeimbang bagi pembangunan IKN yang saat ini tengah berjalan. Dan sesuai dengan judul kita hari ini, yaitu antara Canberra, Jakarta, dan Sepaku, bagaimana kemudian relasi antara dua ibu kota negara itu dengan IKN dan yang saat ini pembangunannya tengah berjalan. Nah, saat ini kita sudah bergabung, bersama kita ada Bapak Wahidin Alauddin. Beliau adalah seorang pengamat aktif perencanaan wilayah dan kota serta pencetus lembaga Rescue of Borneo. Assalamualaikum, mungkin saya panggil abang aja, Bang ya. Ya. Assalamualaikum Bang Wahidin. Waalaikumsalam. Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Siap menyambut datangnya IKN, Bang? Harus, Pak, siap. Siap. Tapi mungkin gini, Bang, saya ke pertanyaan inti saja di awal ini, Bang ya. Apa sih berhubungan atau benang merah antara Jakarta, Canberra, dan Sepaku sebenarnya gitu? Ya, jadi saya melihat ya hampir semua perpindahan ibu kota negara di dunia, dan ini juga sudah disebutkan oleh Vadim Rosman dalam bukunya, bahwa ini menyangkut sesuatu yang sangat penting setiap negara, yaitu identitas nasional. Baik waktu Canberra dicetuskan, itu juga alasannya salah satunya adalah identitas nasional. Semua negara ini pasti memiliki namanya ibu kota negara. Kita Republik Indonesia sudah punya Jakarta. Ya. Kemudian di 2019 Pak Presiden Joko Widodo mencetuskan untuk memindahkan ke Sepaku. Benang merahnya ketiga-tiganya ini adalah bahwa ketiganya mengusung ada yang namanya identitas nasional. Dan di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara itu memang disebutkan. Salah satu. Yang kita harus pikirkan bahwa bagaimana caranya supaya agenda peradaban ini berjalan dengan baik. Namanya agenda peradaban ini bukan cerita tentang 10-20 tahun. Panjang prosesnya. Ini panjang ini. Kalau sejarah pemindahan ibu kota negara yang 100 tahun terakhir ini ya disebutkan oleh Vadim Rosman, itu memang salah satu faktor pendukungnya adalah keputusan politik. Dan karena dia panjang, ini salah satu contoh saja ya. Kalau Putrajaya memiliki waktu yang diperlukan untuk memindahkan ya, itu 12 tahun. Itu pun luas wilayah Putrajaya itu cuma 50 km persegi. 12 tahun? 12 tahun. Cuma bandingkan dengan wilayah IKN yang berapa ribu meter persegi gitu. Kalau secara keseluruhan itu 256.000 hektar. Tapi kalau untuk kawasan ibu kota negaranya 56.000, tetapi kawasan KIPP-nya itu sekitar 6.000. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Sepaku atau ke ibu kota Nusantara adalah agenda peradaban yang harus kita dukung semua, karena ini akan menjadi identitas nasional. Dan di antara saya belajar membaca beberapa sejarah pemindahan ibu kota khususnya di Canberra, itu persoalan yang diusung adalah identitas nasional. Kalau kita, salah satu alasan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta Sepaku di antara identitas nasional adalah pemerataan ekonomi. Jadi kalau menurut saya memang sangat tepat yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa pemindahan ibu kota negara ke Sepaku dengan beberapa alasannya. Karena ini saya membayangkan bahwa pernah suatu waktu saya menjadi narasumber, kemudian saya ditanya seorang mahasiswa,
Apa sih urgensinya pemindahan ibu kota negara atau perlunya ibu kota negara? Saya mengatakan kepada mahasiswa itu, satu waktu kalau kamu punya nanti menikah, kemudian punya rumah, di dalam rumahmu itu nanti kamu akan buat, katakanlah ruang tamu, dan kamu kalau ada tamu yang datang, kamu akan suruh duduk di ruang tamu yang akan kamu buat sebaik mungkin gitu, bikin nyaman tamu yang datang, kemudian orang-orang akan duduk enak di situ, kamu juga di situ. Dan itu bisa dijadikan kebanggaan untuk tuan rumah. Bagaimana kalau kita bicarakan ini secara namanya negara, ya? Karena sejarah ibu kota kita dari Aceh sampai ke Papua, tidak ada satupun kota itu yang kita desain untuk kota publik ya. Yang desain mulai dari awal, dari nol. enggak. Bang, tapi kalau bicara identitas nasional, bukankah Jakarta sudah menjadi identitas nasional kita sejak lama gitu, Bang? Ya. Itu termasuk juga kita jadi identitas nasional. Banyak sejarah-sejarah bangsa ini di Jakarta dibuat ya. Tetapi kita sebagai bangsa yang besar juga kita tidak bisa melupakan bagaimana kontribusi Jakarta dari perjalanan bangsa ini. Tetapi kita tahu Jakarta dengan beberapa problemnya itu ya, yang sudah dipaparkan beberapa lembaga-lembaga pemerintah ya. Saatnya kita pindah. Dan menurut sejarah dari semua presiden sebenarnya sudah punya agenda Punya untuk banyak rencana presiden. Dari zaman presiden pertama Bung Karno gitu, Bang. Sudah ada sebenarnya, tetapi energi yang terbesar ini menjadi momennya ini Bapak Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ke Sepaku. Dan saya tidak bisa pernah membayangkan tuh bahwa ibu kota negara itu akan pindah ke Sepaku. Hanya di ujung pelipis mata kita sudah terlihat gitu, Bang, ya, sekarang ibu kota negara ya. Enggak ada. Bahkan kalau saya sejarah sejarah pendidikan saya, sebenarnya Kabupaten PPU cita-cita saya itu cuma satu, membuat sebagai kota pertanian modern. Menjadi salah satu lumbung pangan juga mungkin. Lumbung pangan. Dan 2019 Pak Presiden, salah satu kecamatan yang ada di PPU Sepaku itu justru menjadi wilayah inti menjadi ibu kota negara. Bukan cuman kota pertanian modern gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan ini luar biasa. Saya obsesi saya pribadi saya menjadi bagian juga bahwa ternyata PPU bukan hanya sebagai kota pertanian modern, tapi salah satu kecamatannya menjadi ibu kota negara. Ini kan luar biasa. Bang, IKN ini kan dibangun dari nol gitu ya kan misalnya. Nah, Abang kan punya pengalaman karena lama tinggal di Perth kemarin kan. Nah, seperti juga Canberra itu juga dibangun dari nol, ibu kota Australia. Bagaimana Abang kemudian melihat relasinya itu pembangunan Canberra yang hasil risetnya Abang gitu ya ketika dibangun dari nol? Jadi begini, seperti saya katakan tadi bahwa tidak ada kota di dunia ini di Indonesia ini yang kita desain itu mulai dari nol. Ini kesempatan kepada kita untuk membangun ibu kota negara itu mulai dari nol. Makanya di Undang-Undang Nomor 3 2022 itu disebutkan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara ini adalah rujukan bagi pembangunan daerah-daerah ini. Ini sangat luar biasa ini. Karena kenapa? Kalau kita membuat suatu contoh ya Jakarta ya. Jakarta menjadi ibu kota negara itu kan dari dulu sebagai kota pelabuhan. Kemudian kota perdagangan. Kemudian berevolusi menjadi daerah-daerah, akhirnya menjadi ibu kota negara. Pusat pemerintahan. Tetapi kita nggak bisa desain tuh ibu kota negara seperti nanti kita mendesain ibu kota Nusantara. Karena kalau kita mendesain dari awal itu pasti jauh lebih bagus kalau misalnya udah ada kemudian kita rubah. Apalagi nanti tantangan yang ke depan ini luar biasa nih. Misalnya climate change, kemudian kenaikan permukaan air laut di Jakarta. Bahkan Pak Joe Biden pada satu kesempatan bagaimana 10 tahun yang akan datang tentang Jakarta. Salah satu alasannya adalah karena itu. Tetapi yang saya menekankan bahwa ini menjadi identitas nasional. Ini menjadi agenda peradaban Indonesia. Yang energi kita harus kita curahkan ke full kepada itu. Bukan cuma satu generasi, tapi saya pikir sampai 4 generasi. Untuk anak cucu kita di masa mendatang. Amerika saja itu hampir 100-an lebih untuk membuat kutu New York dengan Washington itu. Saya baca di naskah akademik Undang-Undang Nomor 3 2022. Jadi saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa pemindahan ibu kota ini
karena adalah agenda peradaban, energi kita harus kita curahkan ke situ. Mungkin ada debat dan sebagainya, itu biasalah, karena memang dalam bukunya Fadil Rosmani disebutkan juga gitu, dari beberapa ibu kota negara yang berhasil, ada juga yang tidak. Tapi faktor utamanya ada bahwa ini harus dengan keputusan politik. Keputusan politik dan memang perlu napas yang panjang untuk Napas yang panjang. Nggak bisa kita nanti kita seumuran kita, Pak Januar umur 40, saya udah insya Allah 50 tahun. Kita mungkin barangkali 2045 nggak ada lagi. Iya nggak? Kalau misalnya kita lihat seperti itu, berarti kita harus wariskan nih identitas nasional ini kepada generasi berikutnya. Kalau istilah saya itu napas panjang, kita harus punya napas panjang nih, karena ini perjalanannya panjang betul nih. Kita bicara soal bagaimana mewariskan legacy kepada generasi legacy. Oke, siap. Bang, tapi gini, selain identitas nasional kan pemindahan ibu kotanya juga terkait dengan pemerataan ekonomi ya kan Bang. Nah, Abang kan lama bermukim di Australia gitu kan, melihat bagaimana Canberra didesain menjadi sebuah ibu kota. Bagaimana sih Bang kemudian keberadaan Canberra itu mendukung peningkatan ekonomi di daerah-daerah sekitarnya gitu Bang kalau kita? Iya, jadi ada riset kecil-kecilan saya. Jadi memang dari awal bahwa Perth itu salah satu alasannya menurut di naskah akademik itu memang bukan pertumbuhan ekonomi, ya, tetapi itu akan berimbas. Menurut teman saya di Canberra itu daerahnya sepi, tapi salah satu kota yang biaya hidup yang tinggi. Artinya apa? Kalau misalnya daerah itu banyak peredaran uang di dalam, pasti ekonominya akan tumbuh. Gitu. Dan ikan melebar kemana-mana gitu ya, akan berimbas ke daerah-daerah sekitarnya. Dan saya pikir nanti kalau ibu kota Nusantara ini udah running, jangankan running yang sekarang ya, sekarang ini udah kelihatan tuh imbasnya ke PPU, imbasnya ke Balikpapan, Samarinda udah kelihatan tuh. Nah, tetapi syukurnya dari rancangan undang-undang nomor 3 2022 itu memang sudah didesain, pemerintah menyebut bahwa ada namanya daerah mitra. Daerah mitra. Daerah mitra mungkin kita sebut daerah penyangga atau beranda gitu. Ya seperti itulah per definisinya. Tetapi yang kita kaitkan bahwa kita tidak akan mungkin cuma membangun ibu kota Nusantara, kemudian daerah sekitarnya kita nggak perhatikan. Ini harus sinergi, karena keberhasilan ibu kota negara Nusantara ini adalah juga pasti didukung oleh daerah-daerah sekitarnya. Nah, seberapa besar kemudian peran beranda, kalau kita sebut beranda ya, kita satukan bahasa beranda IKN ini terhadap IKN ini sendiri gitu, seberapa pengaruhnya? Jadi karena kita di daerah, kita menyebut saja misal Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kota Balikpapan, kemudian Kota Kartanegara dengan Samarinda ya. Kalau kita lihat sebelum running ibu kota negara ini, pasti daerah ini yang mensupport semua kegiatan. Saya menghitung kunjungan presiden ke ibu kota negara itu pasti pijakan pertamanya di Kota Balikpapan. Baru kemudian ke IKN, kawasan inti IKN. Karena infrastruktur di sekitar sini udah ada, pasti supportnya sangat besar tuh ke ibu kota negara. Karena ibu kota negara nggak mungkin langsung running tersedia semua infrastruktur. Pasti yang di sekitar ini yang sangat berperan penting. Itulah kenapa saya mengatakan bahwa kita bersyukur ternyata waktu turunan daripada Undang-Undang Nomor 3 itu tentang wewenang otorita itu Nomor 65 2022 peraturan pemerintah disebutkan itu ada pemerintah daerah mitra. Yang saya ingin tekankan bahwa ini perlu diaktualisasikan secara cepat. Bagaimana supaya daerah mitra ini muncul, kemudian dibicarakan lebih awal relasinya antara ibu kota Nusantara itu dengan kabupaten yang ada sekitarnya. Saya cuma menyebut 4 aja dulu ini karena ini yang berbatasan langsung. Yang berbatasan langsung. Ini kan tetangga gitu tetangga. Namanya tetangga pasti pengaruhnya lumayan besar tuh. Iya betul. Nah, bagaimana kemudian kita selayaknya memperlakukan daerah beranda IKN ini? Soalnya kita kan nggak mau nanti ketika IKN-nya berjalan atau tumbuh, dia berdiri sendiri terang benderang sendiri, sementara daerah sekelilingnya gelap gitu ya kan? Bagaimana selayaknya kita memperlakukan daerah mitra IKN atau beranda IKN itu? Iya. Jadi saya melihat gini, ini perhatian pemerintah pusat ini luar biasa ya ke hampir di Kota Balikpapan khususnya ya,
kemudian di Penajam juga, kemudian di Samarinda dan Kukar. Ada contoh, mungkin barangkali kalau saya melihat ya, perhatiannya luar biasa. Waktu kecelakaan di Rapak, Iya, iya, iya. saya melihat itu sangat cepat eksekusi bagaimana solusinya supaya kejadian itu nggak terulang lagi. Saya melihat ini luar biasa perhatiannya pemerintah pusat karena ibu kota negara itu bertetangga dengan Balikpapan. Balikpapan. Saya membayangkan seandainya ya, mudah-mudahan saya salah, seandainya IKN itu nggak ada, mungkin ada kecelakaan, itu mungkin perhatiannya nggak terlalu besar, mungkin ya, mungkin. Ini prediksi saya beberapa. Kalau relasinya antara empat daerah ini ya, saya sebut daerah mitra ini cuma 4 ini. Walaupun per definisi tidak disebutkan itu bahwa daerah mitra cuma PPU, Balikpapan, Samarinda atau Kukar, nggak ada. Disebutkan Tapi bahwa karena kita lihat secara geografis yang paling berdekatan ya. jadi saya ingin mengatakan bahwa ibu kota negara ini harus kita dukung full, kemudian dengan desain yang luar biasa itu. Tetapi yang daerah lain juga kita harus perhatikan, pemerintah pusat harus ada diwujudkan ini antara daerah mitra relasinya dengan ibu kota Nusantara dengan 4 kabupaten ini. Sekali lagi kenapa 4 kabupaten yang saya sebut? Karena ini yang berbatasan secara langsung.